Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang file Excel simulasi nilai SEDOS. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mensimulasikan apakah nilai persepsional dan nilai gabungan teman-teman itu bisa lolos atau tidak. Saya sudah merevisi dari file Excel yang semula mungkin teman-teman sudah dapatkan. Ada beberapa sheet yang mungkin teman-teman bisa lihat. Ada sheet DES itu untuk mengisi nilai persepsional dari penilaian teman-teman sendiri. Teman-teman cukup mengisikan data atau nilai pada yang saya beri warna hijau. Dan memang harus diperhatikan bahwa untuk penilaian itu nilainya adalah 1-7 tergantung dari apakah pertanyaan tersebut positif atau negatif. Jadi teman-teman harus membaca benar mana yang pertanyaan positif dan mana yang pertanyaan negatif. Jika pertanyaannya itu positif, maka nilai maksimal adalah 7 dan nilai yang terkecil adalah 1. Tapi kalau pertanyaan yang negatif itu menjadi kebalikannya. Dikebalikan nilainya yang mungkin dari 7 sampai 1 seperti itu. Sheet yang kedua adalah atasan. Ini hampir sama. Ini untuk mengisikan nilai persepsional dari atasan teman-teman semua. Dan teman-teman juga cukup mengisikan untuk warna yang hijau seperti itu. Sedangkan untuk warna lain atau angka-angka lain itu sudah saya set atau saya buatkan rumus sehingga memudahkan teman-teman untuk mengisinya. Sheet sejawat 1, sejawat 2, dan sejawat 3 itu dipakai untuk mengisikan nilai dari teman-teman yang sejawat atau dosen, sesama dosen. Sedangkan untuk sheet mahasiswa 1 sampai mahasiswa 5 itu dipakai untuk mengisikan nilai dari penilaian mahasiswa. Dan ini juga harus diperhatikan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sifatnya menjebak. Jadi silahkan teman-teman membaca setiap aspek yang dinilai dan kira-kira mana yang merupakan pertanyaan yang menjebak. Kemudian untuk nilai rekap persepsional ada pada tab atau sheet rekap PP. Saya sudah buatkan tabel, ini sudah rumus teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi lagi, dia akan terisi otomatis berdasarkan penilaian dari PP 10 penilai. Yang harus teman-teman perhatikan adalah angka yang saya blok dengan warna merah. Ya, saya blok dengan warna merah. Yang pertama untuk rata komponen, baik komponen pedagogik, profesional, kepribadian, ataupun sosial, harus dipastikan bahwa untuk setiap komponen itu nilainya harus lebih dari 4. Ya, setiap komponen nilainya harus lebih dari 4. Sedangkan untuk nilai rata total instrumen itu harus nilainya lebih dari 4,5. Jadi kalau teman-teman mendapatkan bahwa ternyata rata komponen ataupun rata total instrumen itu tidak sesuai dengan nilai minimal, maka teman-teman harus berupaya bagaimana biar nilai penilaian persepsional itu bisa memenuhi syarat. Tab terakhir adalah tab NGB atau sheet NGB atau nilai gabungan, di mana untuk NGB ini sudah saya buatkan rumus sehingga memudahkan teman-teman dalam mengisi. Yang pertama adalah nilai NAP. Nilai NAP itu berdasarkan jabatan akademik dan pendidikan tertinggi. Teman-teman cukup memilih pada warna hijau. Ya, misalkan di sini sudah saya sediakan bahwa jabatan akademik ada AA, ada lektor, kepala, dan pendidikan tinggi. Misalkan teman-teman itu adalah AA, kemudian pendidikan tertinggi nilai S2, maka nilainya adalah 4. Ya. Kemudian misalkan AA tapi S3 misalkan, maka nilainya adalah 5. Ini akan terisi otomatis teman-teman untuk skor. Nilai unsur yang kedua adalah NKP atau skor berdasarkan golongan. Karena teman-teman untuk passingnya masih 3B ya kebanyakan, maka saya hanya sediakan 3B, 3C, dan 3D, di mana untuk skor ini akan terisi otomatis. Misalkan teman-teman memilih 3C, maka skornya akan berubah. 3B, skornya akan menjadi 4, seperti itu ya.
skor ini sudah saya sesuaikan dengan buku 2 Panduan Cerdos tahun 2019 dan saya baca buku tersebut masih berlaku untuk tahun 2020. Komponen yang ketiga adalah skor penilaian persepsional. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi karena ini sudah terisi otomatis. Ya. Skor yang keempat adalah skor kemampuan bahasa Inggris atau NBI. Di sini karena tabel konversi itu cukup banyak, saya tidak sempat untuk membuat satu persatu rumusnya, tapi teman-teman bisa melihat dari tabel yang di sini ya, tabel 2.5. Silakan dilihat itu nilai teman-teman itu berapa, kemudian masukkan nilainya, nilai angkanya ini pada bagian skor. Ya, misalkan di sini teman-teman nilainya skornya adalah 4, maka masukkan 4. Seperti itu. Ya. Kemudian nilai yang terakhir untuk NGB adalah NPA. Untuk NPA, silakan teman-teman memasukkan nilai TKDA yang diperoleh. Misalkan teman-teman mendapat nilainya adalah 655 misalkan, maka skor ini akan terisi otomatis. Jadi teman-teman cukup fokus kepada bagian-bagian yang berwarna hijau untuk pengisian data. Nanti teman-teman untuk mengetahui apakah nilai NGB itu lulus atau tidak, silahkan perhatikan yang di sini. Ya, perhatikan yang di sini. Tabel ini akan terisi otomatis. NGB itu akan berstatus lulus jika nilai NGB-nya lebih dari 4. Kebetulan di sini dari hasil penilaian nilai teman-teman menjadi 4,77 sehingga statusnya lulus NGB. Ya. Misalkan di sini saya cari nilai misalnya cuma 100 misalkan. Terus di sini nilainya skornya ternyata cuma 2 misalkan. Maka statusnya menjadi tidak lulus NGB. Jadi teman-teman cukup melihat atau mengisi dari warna-warna hijau. Ya. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa NGB dan PP ini baru menjadi salah satu penilaian. Jadi ada beberapa penilaian apakah teman-teman itu bisa lolos Cerdos atau tidak. Yang pertama pasti dari PP, kemudian dari NGB, kemudian yang ketiga adalah dari deskripsi diri, dan yang keempat adalah tentang kesesuaian antara PP dan DD. Jadi nantinya beberapa komponen ini akan berpengaruh terhadap kelulusan teman-teman di Cerdos. Jadi pesan saya adalah pakai PP, nilai PP maupun nilai GB itu menjadi dasar teman-teman untuk menulis deskripsi diri. Sehingga jangan sampai ketika mungkin PP-nya terlalu tinggi gitu ya. Saya ambilkan di sini. Kalau kita lihat di sini ternyata rata-rata komponen misalkan di pedagogi 5,57 gitu ya. Berarti teman-teman ketika mengisi deskripsi diri terkait dengan pedagogi juga jangan terlalu tinggi, tetapi dibuat range-nya adalah di sekitar 5,57. Ya. Jadi kalau untuk mencari amannya adalah sesuaikan deskripsi diri dengan nilai PP sehingga nilai kesesuaian antara PP dan DD itu bisa bagus. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga manfaat buat teman-teman dan bismillah semoga Cerdosnya dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.